Hari ini ayo kita bicarakan bagaimana cara meningkatkan penjualan, average sale. Jadi ceritanya gini, orang udah beli, kenapa cuma beli satu produk? Orang udah buka PO, kenapa PO-nya cuma 1 juta? Ya, nah di sini yang kita seringkali loss ya, karena kita terlalu sibuk mencari customer baru, kita terlalu sibuk mencari leads baru. Tapi customer yang sudah order itu tidak di upsell, tidak di cross sell, tidak dicoba, tidak ada sistem di perusahaan Anda untuk mengencourage orang-orang Anda atau mengingatkan orang-orang Anda agar mereka terus menambahkan nilai dari setiap pembelian customer. Ya, jadi mulai dari sekarang, tolong saya minta Anda jangan salahin karyawan Anda. Wow, karyawan saya sih saya udah ingetin berkali-kali. Oke, tapi kalau belum disistemasi, tidak ada insentifnya atau tidak ada fokus organisasi untuk ke situ, ya tetap aja karyawan is karyawan. Anda mau expect apa? Ya kan? Jadi mereka harus juga dibantu dan harus dipimpin. Kalau saya bilang kalau karyawan Anda kurang perform, artinya bosnya kurang bagus. Oke, atau sistem usahanya kurang bagus. Ya, yuk kita ningkatin ini sama-sama. So, beberapa pertanyaan untuk di awal ya. Apa sih yang market Anda butuhkan? Apa keseluruhan kebutuhan market Anda? Contohnya, kalau Anda jualan baju, ya kita udah lihat sekarang kan. Kalau Anda toko itu cuman baju tok, baju atasan tok, ya kan. Otomatis paling orang beli 1-2 aja udah cukup banyak ya untuk budget mereka untuk itu. Tapi sekarang kan kita lihat banyak kan, ada aksesoris, ada tas. Nah ini yang saya maksudkan adalah apa kebutuhan mereka. Tapi itu standar, kita udah tahu toko baju ada aksesoris, ada tas, ada segala macam, bahkan ada celana, kadang-kadang ada sepatu. Tapi kalau kita lebih kreatif lagi, ada beberapa toko baju yang sudah ada tailoring service. Jadi kalau celananya kepanjangan dia bisa potongin. Ada yang sudah bisa beli online dan dia kirim, tapi ada biaya pengiriman. Jadi itu meningkatkan juga average sale karena ada biaya pengiriman dan ada juga biaya servis, ya kan? Ada juga yang ada dry cleaning mungkin, ya kerjasama lah. Bukan artinya sekarang Anda harus buka dry cleaning, tapi kerjasama untuk servisnya. Ya, ada juga mungkin ada produk-produk yang mereka beli misalnya untuk perawatan kulit atau perawatan suede atau perawatan baju-baju tertentu, ya kan, itu juga ada produk perawatan. Jadi disitulah yang Anda mulai berpikirkan, oke, kalau saya mau meningkatkan rata-rata penjualan saya, apakah produk grup saya sudah cukup luas? Ya. Nah, kalau misalnya itu udah luas, that's good, ya. Terus pertanyaan kedua adalah apakah Anda sudah menggrouping? Jadi contohnya begini, kami pernah meng-coaching toko cat. Ya, toko cat itu punya sebuah checklist. Jadi kalau Anda sudah sampai di kasir atau mungkin sambil Anda belanja, ya, kalau orang salesnya ketemu sama Anda, belanja apa Bu? Saya mau cari cat, saya lagi renovasi rumah, saya lagi ngecat rumah. Oke, good. Dia lagi bawa cat kan? Atau dia bilang, oke, saya mau cat warna merah misalnya. Terus habis itu orang salesnya bilang, oh good. Udah ada ininya belum, brushnya belum, kuasnya belum? Oh ada kayaknya. Nah ini ibu beli 2 warna kan, kuasnya 1 apa 2 yang di rumah? Wah saya nggak tahu tuh, kayaknya cuma 1. Boleh Bu saya ambilin lagi kuasnya, mau yang gede mau yang kecil? Ya, ya ambilin deh yang gede. Oke 1, ya kan masuk ke basket kan. Terus habis itu dia checklist lagi, Ibu kalau misalnya mau ngecat kan furniture Ibu masih ada kan? Iya. Udah ada plastiknya belum untuk nutupin? Oh iya saya lupa. Mesti gitu ya? Mesti ditutup ya? Oh iya mesti ditutup Bu. Kalau enggak nanti kasihan kan catnya kemana-mana. Ya udah deh, berapa meter? Ya tergantung. Ibu punya sofa berapa? Ini berapa? Ini berapa? Akhirnya dia ambil plastik 5 meter, taruh ke basket. Apalagi, Bu tadi kan beli kuas. Ibu ada nggak yang tinggi-tinggi atau yang dinding gede? Soalnya kalau kuas itu kan lama, mendingan beli roller. Ya, kalau roller kan perlu juga basketnya untuk roller itu. Ya oke. Ya, lama-lama itu basketnya lama, ya udah banyak gitu pembeliannya. Dan disitulah orang sales yang hebat, itulah perusahaan yang hebat karena dia punya checklist, dia tahu grouping produk per kebutuhan. Kalau orang beli cat, temennya kuas, plastik, roller, ya itu ada temennya. Setiap produk tuh ada temennya. Orang beli blus, temennya rok, ya kan, atau celana. Orang beli sepatu, temennya cleaner sepatu, ya leather cleaner. Orang beli tas mungkin leather cleaner buat tas, atau beli tas mungkin ada scarfnya yang untuk
untuk dikubet-kubetin di tasnya, atau ada matching earringsnya. Itu kan ada temennya, setiap produk Anda tuh ada temennya. Jangan expect orang sales Anda bisa nemenin grupnya. Ini perusahaan Anda. Bagaimana, apakah Anda sudah bikin checklist per grouping of the product? Ya, dan di situ adalah keunggulannya kalau Anda benar-benar mau meningkatkan jumlah sales. Dan itu ada checklist, jadi ada sistemnya. Ya, baik orang kasir atau orang sales yang di lapangan yang melakukan itu ada sistemnya. Ya. Jadi ketiga pertanyaannya adalah Anda bisa paketin nggak? Anda bisa promosiin bareng nggak? Jadi oke, kita tahu kan dari dulu kan, saya masih ingat tuh kalau mau beli sabun cuci piring pasti brand tertentu. Kenapa? Karena dapat piring dari situ, karena dapat gelas dari situ, karena dapat box makanan buat dari situ ya. Jadi kita beli satu barang, kita dapat sebuah barang lagi. Atau kadang-kadang dengan harga yang mungkin lebih tinggi tapi dapat dua botol. Nah itu pikir kalkulasi. Kadang-kadang saya di supermarket juga saya berdiri di depan produk, saya kalkulasi kan. Terus saya bilang, oh ya lebih deal itu. Ya udahlah, cincai kita juga sama aja kan produknya. Ya kita ambil yang ada paket dealnya. Ya, itu yang Anda bisa lakukan. Banyak sekali sih, kalau di buku Instant Cash Flow itu ada sekitar 60-an strategi lah untuk meningkatkan jumlah penjualan. Tapi saya mau bagikan beberapa. Ya. Tapi intinya tugas Anda sebagai pengusaha adalah bikin sistem dan bikin program ini. Jangan expect orang sales Anda secara otomatis tahu. Ya, atau berkreasi sendiri. Kalian harus kreatif dong. Kalau pengusaha ajanya nggak kreatif, bagaimana gue mau kreatif, ya kan? Itu yang tantangan saya untuk Anda sebagai seorang coach. Oke, jadi kalau misalnya kita udah bahas itu semua, saya mau perhatikan beberapa hal. Karena kadang-kadang strategi Anda udah bagus. Anda meningkatkan penjualan Anda, ada moving banyak produk. Tapi kok cash flow Anda dan profitabilitas Anda nggak naik? Ayo kita ngomong dari sisi keuangan dan bisnis. Apakah Anda sudah memilih produk yang profitable dan high cash flow? Saya nggak tahu ya di industri mana, tapi kalau untuk retail contohnya, hanya demi ngejar omset, Anda grouping produk-produk yang profitnya sangat tipis. Atau mungkin di sistem Anda harus fokuskan orang sales Anda ke produk yang profitnya lebih tebal. Ya dulu itu yang saya kerjakan. Jadi kita ada sekitar 100-an unit of inventory ya. Dan saya harus fokuskan orang sales mana menjual produk-produk yang profitable. Dan secara magic profit kita naik. Ya of course lah, kalau misalnya setiap produk yang mereka jual profitable ya pasti profit perusahaan naik. Saya pernah coaching sebuah restoran kayak Sunda gitu ya, kayak restoran kuring-kuringan. Pada saat mereka evaluasi, mereka melihat bahwa ternyata produk gurame, apapun, gurame mau diapapun, mau digoreng, dibakar, itu paling profitable. Jadi kalau pelayan-pelayan dan server kita itu bisa mempromosikan gurame, itu perusahaan akan meningkat dari sisi profit. Jadi saya masih ingat itu bulan Januari, bulan libur, restoran itu di Solo, masih ingat, dan mereka itu bikin tenda-tenda ya. Gurame, spesial ala chef apa gitu kan. Pokoknya menunya yang gurame dikasih foto, yang bukan gurame cuma ditulis aja menunya ya kan. Orang kan biasanya beli apa yang difoto kan. Ya jadi gurame-nya banyak difoto. Wah, dekorasinya semua gurame-gurame gitu kan. Seolah-olah ya restoran itu hanya jualan gurame gitu kan. Jadi setiap kali pelayan tanya, spesialnya apa di sini ya? Oh, gurame Bu, yang ini enak ini. Ya ternyata di bulan Januari itu profitnya naik luar biasa. Karena penjualan gurame yang membuat itu terjadi. Ya. If you know product profitability, Anda bisa memfokuskan orang Anda untuk menjual produk-produk yang profitable. Tapi kalau Anda aja nggak tahu, ya nanti random. Anda udah capek-capek mendapatkan strategi dan melakukan strategi ini dan itu, tapi kok profit no up. Omset mungkin naik, tapi kan yang penting profit. Ya. Kalau Anda bukan di industri retail atau Anda di industri B2B atau Anda seorang kontraktor misalnya, Anda juga harus perhatikan cash flow. Jangan sampai Anda mempush sebuah paket atau sebuah promosi yang akan mengikat lagi cash flow Anda. Kalau bisa, yang meningkatkan penjualan itu adalah high cash flow item. Jadi bisa jual putus. Ya, jangan jual terus 120 hari kemudian baru bayar. Ya kan, padahal materi udah keluar. Yang kedua yang saya ingin Anda perhatikan adalah insentif. Again, apa insentif orang sales untuk memfokuskan, untuk meningkatkan rata-rata penjualan? Siapa yang in charge itu? Kadang-kadang Anda mau melibatkan orang customer service. Apa insentif mereka untuk 3 bulan ke depan untuk meningkatkan
rata-rata penjualan. Kalau tidak ada insentifnya, Anda terus mengingatkan, tapi nggak exciting. Orang sales atau orang yang jago jualan itu suka main game, ya kan? Bikinlah sebuah exciting, sebuah kontes, ya, siapa yang memenangkan ini dan ada prize-nya seperti itu, ya. Nah, jadi dari segala ide ini, apa yang Anda mau lakukan dulu? Oke, semoga Anda sudah mencatat banyak, tapi yang penting adalah teruslah edukasi diri Anda sendiri, find out tipe-tipe strategi yang baru, dan bagaimana caranya bukan hanya Anda fokuskan ke mendapatkan customer baru, tapi juga meningkatkan penjualan Anda di customer-customer yang sudah siap beli dan sudah beli. Oke, so saya berhenti di situ dulu. Semoga Anda menikmati juga implementasinya dan mendapatkan banyak hasil. Silakan juga ke fanpage kita dan berkomunikasi langsung dengan kita untuk memberitahukan apa kesuksesan Anda. Anda punya pertanyaan, silakan posting di situ. Ya, saya Coach Cynthia dari Action Coach South Jakarta. Sampai ketemu di video berikutnya. Salam sukses.